sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau aya. Sadaqallahu alazim. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih beri kita hidayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang besar. Inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni salat Isya secara berjamaah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, maka kita kembali didudukkan di sini. Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita di sini dalam suatu perkara, yaitu majelis yang dibangga-banggakan, majelis yang dimuliakan, dibangga-banggakan di hadapan majelisnya para malaikat. Maka Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riwayat mengatakan orang Islam ini orang yang berjalan di jalannya para nabi. Orang Islam ini orang yang berjalan di jalannya Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala berarti dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun mencintai dia. Siapa orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dia? Yaitu orang yang ada iman dan takwa di dalam hatinya. Barang siapa yang bertakwa, siapa yang beriman, dialah yang mulia hadirin. Dialah orang yang bahagia. Dialah orang yang sukses. Tapi barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya iman hadirin yang mulia, maka dialah orang yang hina sehina-hinanya. Tidak ada kebahagiaan hadirin yang mulia. Tidak sukses. Karena jalan dia tempuh bukan jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita umat akhir zaman ini, iman kita memang tidak sama seperti dengan imannya para sahabat radhiyallahu anhu. Imannya para sahabat radhiyallahu anhu itu yang mulia, dulu mereka itu imannya naik turun iman mereka. Kalau kita umat akhir zaman ini, kita punya iman keluar masuk. Jadi pagi ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita beriman, sorenya kita tidak beriman lagi. Kayak subuh kita datang bersama subuh di masjid, kayak loh sunnah tidak ada, asar sunnah tidak ada. Begitu lagi malamnya kita beriman, kita maghrib datang berjamaah, sholat Isya berjamaah, kayak subuh sunnah tidak ada, lohor asar sunnah tidak ada. Jadi begitulah sunnah tidak mau kaget di dunia, karena memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iman umat akhir zaman ini keluar masuk. Tapi imannya para sahabat radhiyallahu anhum, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu naik turun. Jadi ketika para sahabat radhiyallahu anhum iman mereka turun, maka mereka berlari ke pasar. Mereka berlari ke pasar yang mulia, agar bagaimana supaya iman mereka kembali naik. Maka mereka mengatakan kepada para pedagang-pedagang, wahai pedagang, bukan perdaganganmu yang memberikan kamu rezeki, tapi siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Begitu juga ketika mereka imannya turun, mereka berlari lagi ke pasar, menyampaikan lagi kepada para pedagang, para petani begitu, agar supaya bagaimana iman mereka ini kembali naik hari ini. Maka dia yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, iman para sahabat ini hadirin yang mulia, ketika iman mereka baru mulai masuk, iman mereka baru mulai masuk ini,
belum sempurna, baru mau masuk. Nah, jadi riwayat mengatakan datangnya dunia tidak menggembirakan hati mereka, hilangnya dunia tidak menyusahkan hati mereka. Itu ketika iman para sahabat baru mulai masuk hari mulia. Jadi dunia datang, mereka tidak terlalu senang, tidak gembira di dunia. Nah, begitu juga hilangnya dunia, mereka tidak susah. Nah, mereka biasa-biasa saja. Tapi manakala iman para sahabat ini radhiyallahu anhu, ketika iman mereka naik, iman mereka sempurna hari mulia. Nah, ketika iman mereka sempurna, maka mereka mengatakan datangnya dunia mengkhawatirkan hati mereka, hilangnya dunia menggembirakan hati mereka. Jadi tabu balik orang hari ini, umat yang tabu balik. Orang kalau nya tidak ada dunia, susah orang hati. Hari ini orang yang tidak ada padoi, yang tidak dapat segala macam, susah orang hati. Begitu kalau orang dapat dunia, senang sekali orang hati, bersyukur. Tapi iman para sahabat yang mulia, ketika sempurna iman mereka itu, ketika datangnya dunia malah khawatir mereka. Kenapa? Mereka paham karena harta itu, harta yang halal itu akan dihisap, harta yang haram akan dihisap hari yang mulia, diazab. Harta yang halal akan dihisap, harta yang haram akan diazab. Itu pemahaman mereka yang mulia. Makanya hari ini yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mau kaget, tapi bagaimana kita ini mau belajar seperti imannya para sahabat. Jadi kita kalau mau belajar imannya seperti para sahabat, kita butuh pengorbanan. Iman seperti sahabat itu tidak akan masuk begitu saja ini, dan akan masuk biarpun kita masuk ke masjid tetapi tidak akan mampu seperti imannya para sahabat. Manakala kita mau seperti imannya sahabat, maka kita butuh pengorbanan, usaha atas iman hari ini. Bagaimana caranya dia? Baginda Rasulullah SAW sudah memberikan metode, dibicara bagaimana orang iman ini biarpun tetap naik terus. Jadi kita butuh pengorbanan. Pengorbanan itu belajar agama, keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta dan diri kita. Kita belajar keluar dengan pengorbanan diri dan harta kita ini. Maka dia yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada seorang laki-laki di perkampungan, dia miskin, hitam lagi. Ketika dia berbicara, nyana orang mau dengar di pembicaraan. Ketika dia memberikan usul, nyana ada orang mau dengar di usul. Karena dia miskin. Dia mau pinang orang pe anak, nyana ada orang mau terima kasih. Karena dia miskin. Tetapi dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah bahwa seorang laki-laki ini, karena dia memiliki iman hadirin yang mulia, memiliki iman yang sempurna. Ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yakinlah yang mulia, satu orang laki-laki ini lebih mulia daripada seluruh raja-raja yang ada, seluruh raja-raja kafir yang ada di dunia ini. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis, jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Maka seorang sahabat bertanya, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah SAW sabdakan, banyak-banyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Kapan saja, di mana saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Maka iman kita akan meningkat hari ini. Kenapa hari ini iman kita di mulia umat akhir zaman ini lemah hari ini? Bahkan memang tidak punya iman, karena kebesaran dunia ada di dalam hati kita. Kebesaran dunia ada dalam hati kita ini, karena hari-hari kita bicara dunia, hari-hari kita mendengarkan dunia, hari-hari kita melihat dunia, hari-hari kita pikirkan dunia. Maka dunia ini masuk ke dalam hati kita ini. Kebesaran-kebesaran Allah yang tak mau masuk, karena kebesaran dunia yang masuk. Maka bagaimana caranya dimulia agar kebesaran yang Allah yang mau masuk ke dalam hati kita? Maka kita banyak-banyak bicarakan kalimat la ilaha illallah. Banyak-banyak kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak-banyak mendengarkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita banyak-banyak memikirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita melihat pemandangan,
Subhanallah, Maha Suci Allah, Engkau telah menciptakan ini tidak dengan sia-sia. Tuhan bicarakan kebesaran, pikirkan kebesaran, maka kebesaran Allah akan masuk dalam hati kita dulu. Maka ini yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada satu kisah para sahabat radhiyallahu anhum yang bisa menjadikan motivasi buat kita agar kita supaya bisa belajar ini, agar bisa belajar bagaimana kita tidak mencintai dunia. Jadi kisah ini hari yang mulia, dua orang sahabat ini sedang bertengkar sampai semua bakal lain. Bakal-bakal kamu yang punya, saya kamu yang punya, baku tolak. Maka satu orang sahabat datang. Dia tanyakan, kenapa ini ada masalah apa? Maka satu orang menjelaskan, ini si penjual ini menjelaskan, begini bang, saya jual tanah kepada dia, kemudian tanah itu dia kelola, terus dia kelola sudah gali berapa meter, dia dapat peti emas. Ini si pembeli ini dia dapat peti emas. Tapi karena ini si pembeli ini orang yang beriman, imannya sempurna, dia tidak cinta dunia, maka dia kembalikan kepada si penjual ini. Makanya dia bertengkar di pasar. Maka si pembeli bilang, oh tidak, ini kan tanah kamu sudah beli, berarti semua yang ada di dalam tanah ini itu menjadi hak kamu. Mau dia tanahnya, mau dia pohonnya, mau dia apanya, sudah menjadi hak kamu karena kamu sudah bayar sama saya. Jadi bakal lain dua, aku ambil. Ini pembeli ini mau terima karena dia merasa bukan hak saya. Saya cuma membeli tanah, bukan beli emas. Maka dia mau kembalikan itu peti emas ke si penjual tadi. Maka sahabat bilang begini saja. Tapi ini sahabat yang ketiga baru mau menjelaskan, yang satu bilang panganaju ini peti emas. Dia mau kasih ke orang yang ketiga tadi. Tapi ini sahabat yang ketiga ini juga imannya yang sempurna dengan mulia, tidak cinta dunia. Dia bilang, oh no, jangan kamu kasih ke saya ini peti emas, kamu lari dari masalah terus buat masalah sama saya. Tidak, saya juga tidak mau terima. Jadi orang ketiga bilang, kalau begitu ini peti emas kita bawa ke pengadilan supaya nanti hakim yang memutuskan bagaimana ini DP jalan keluar ini peti emas ini. Makanya dulu ini tiga orang sahabat ini menolak peti emas ini. Coba mungkin kalau kita hari ini bagaimana DP kejadian kalau begitu mulai orang beli tanah pun orang kali dapat emas peti emas paling orang yang kasih kembali. Paling kita punya, kita beli ini tanah. Maka dia yang melihat dibawa ke pengadilan ini peti emas. Hakimnya pun di pengadilan ini hakimnya pun orang yang sempurna imannya, orang yang tidak cinta dunia. Maka dia bilang, begini saja, kamu punya anak perempuan, ini si penjual ditanya, kamu punya ada, ini si pembeli tanya ada anak laki-laki ada. Jadi kawinkan saja anak kalian berdua, maka ini jadi maharnya. Itulah jalan keluarnya. Karirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita mau belajar sama-sama bagaimana iman kita ini seperti para sahabat. Maka ini yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita hidayah, taufik untuk dipahamkan ini agama, agar bagaimana supaya kita ini di sisa umur kita ini ada mulia. Dunia ini sudah tidak lama lagi. Kata para masih kita, dunia ini sudah tidak lama lagi. Maka apa yang saya sampaikan ini benarnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salahnya itu pada ikhwan saya sendiri, karena saya ini baru tahap belajar. Untuk sempurnanya majlis kita ini, kita tutup dengan doa tasbih kifarat majlis. Subhanallah.